Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam ibadah doa anak pada sore hari ini. Mari adik-adik kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau naikkan pujian. Bapa sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, air mengalir yang tiada pernah berhenti, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau sampai hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Tuhan, jika sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, kiranya Engkau memberkati setiap pujian dan penyembahan kami agar berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, meskipun sekarang kami sedang mengikuti ibadah online, tapi kami percaya hati kami tetap mau dekat kepadamu, tetap mau memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi.
Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Hari ini kalian merasa bahagia bukan? Pastinya merasa bahagia ya. Kita semua akan memujikan pujian Yesus pokok. Yesus pokok dan kita jarangnya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita jarangnya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Mari adik-adik, kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita mau menaikkan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kini pada sore hari ini, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengarnya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore anak-anak Tuhan. Bagaimana kabarnya? Semua sehat ya, keluarga sehat. Kita jumpa lagi sore hari ini. Pasti ada sebagian yang bosan juga ya. Nah, anak-anak Tuhan tidak boleh bosan ya mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik, kita tenangkan hati pikiran kita. Kita siapkan telinga kita, hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, pernah nggak sih adik-adik dengar yang namanya kata sombong? Atau pernah mengetahui yang namanya tipe-tipe orang sombong? Nah, tanpa Kak Nisa kasih tahu, pasti adik-adik sudah tahu tipe-tipe orang yang sudah sombong. Karena di kalangan kita pasti ada orang sombong. Di organisasi pasti ada orang sombong. Nah, anak-anak Tuhan, menurut Kak Nisa, sombong itu adalah
di mana keadaan seseorang membanggakan dirinya sendiri terhadap yang lain, atau memandang dirinya lebih baik dari yang lain. Nah, ada 3 hal yang perlu kita ketahui mengapa sifat sombong itu timbul dalam hidup kita. Yaitu 1, karena kita itu merasa hebat, karena kita itu merasa kuat, karena kita merasa lebih kaya dari yang lain. Nah, anak-anak Tuhan, apa perlu sifat sombong ini kita tanamkan dalam kehidupan kita? Nah, ayo mari kita baca bersama-sama di Yehezkiel pasal 31 ayat 1 sampai 11. Mari anak-anak Tuhan, kita akan baca bersama-sama. Firaun dilambangkan sebagai pohon aras yang ditebang. Pada tahun ke-11, dalam bulan yang ketiga, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, dan kepada khalayak ramai yang mengikutinya. Di dalam kebesaranmu, siapakah yang dapat menyamai engkau? Lihat, aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Lebanon, penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali, tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Sungai-sungai membuatnya besar, samudra raya membuatnya meninggi. Ia membuat sungainya mengalir mengelilingi bedengnya itu dan menjulurkan saluran-saluran ke segala pohon yang ada di dalam padang. Maka dari itu tumbuhannya lebih tinggi dari segala pohon di padang, ranting-rantingnya menjadi banyak, cabang-cabangnya menjadi panjang, lantaran air yang melimpah datang. Pada rantingnya diam bersarang, segala burung yang di udara, di bawah cabangnya segala binatang di hutan melahirkan anaknya, dan semuanya bangsa besar duduk bernaung di bawahnya. Ia elok karena besarnya dan karena cabangnya yang panjang-panjang, karena akarnya jalar sampai di air yang berlimpah-limpah. Pohon-pohon aras di dalam taman Allah tidak akan dapat menyainginya. Juga pohon sanobar tidak akan dapat menyamai ranting-rantingnya, dan pohon berangan tidak dapat dibandingkan dengan cabang-cabangnya. Segala pohon-pohon yang di taman Allah tiada yang dapat disamakan dengan dia mengenai keelokannya. Aku membuat dia sungguh-sungguh elok dengan cabang-cabangnya yang sangat rapat di taman Eden, di taman Allah segala pohon cemburu padanya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya, maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia. Nah, anak-anak Tuhan, di ayat ini atau di pasal ini kita mengetahui bahwa Firaun dilambangkan sebagai pohon aras yang puncaknya sampai setinggi langit. Nah, Allah menyampaikan firman-Nya kepada Firaun, tetapi melalui perantaran Yehezkiel. Nah, setelah Allah menyampaikan firman Tuhan itu kepada Yehezkiel, maka Yehezkiel akan menyampaikannya kepada Firaun, di mana firman Allah itu Firaun dilambangkan sebagai pohon aras. Kita tahu Firaun adalah raja yang memerintah di bangsa Mesir. Dan Firaun ini adalah orang yang jahat, orang yang kejam, orang yang ditakuti semua orang, dan orang yang tidak mau peduli dengan orang lain. Nah, anak-anak Tuhan, di sini mengapa Firaun ini dilambangkan sebagai pohon aras? Karena dia mempunyai kesombongan diri, keangkuhan hati. Nah, ayo baca di pasal 3, di ayat 3. Lihat, aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali, tumbuhannya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Nah, anak-anak Tuhan, Firaun dilambangkan dengan pohon aras yang puncaknya sampai setinggi langit. Jika puncaknya sampai ke setinggi langit,
Kita manusia pasti tidak bisa melihat pohon tersebut. Pucuknya kita tidak bisa melihat karena tinggi. Nah, mengapa Firaun dilambangkan sama seperti pohon aras itu? Karena Firaun itu mempunyai yang namanya ketinggian hati, keangkuhan. Nah, sikap atau sifat kesombongan itu apa perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita? Tentu tidak ya adik-adik. Jika kita sombong, pasti kita dibenci oleh teman. Bahkan Allah juga membenci kita. Nah, sikap sombong dan mau hidup sesuka hati adalah pemberontakan terhadap Tuhan. Tuhan membenci sikap demikian. Sikap demikian ibaratnya seperti kacang lupa kulitnya, di mana Firaun lupa bahwa Tuhan pernah menolong dia. Begitu juga dengan kita lupa dengan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Contohnya aja seperti contoh sombong ini dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Contohnya Kak Nisa sekarang ini memakai baju. Nah, baju ini tidak ada di Indonesia. Contohnya tidak ada di Indonesia, ini baju Kak Nisa ini dari Jepang. Nah, Kak Nisa mau pamer. Tahu nggak sih bajuku ini loh dari Jepang, harganya mahal lagi, tidak ada di Indonesia, ini dari Jepang loh. Nah, itu seakan-akan Kak Nisa menyombongkan diri, menyombongkan bahwa Kak Nisa itu hebat loh, Kak Nisa itu kaya loh. Nah, apakah Tuhan menyukai hal itu? Pasti tidak. Dengan kesombongan diri atau menyombongkan diri, Tuhan juga memberi sanksi loh anak-anak Tuhan. Kita bisa lihat di ayat 31 ini, di pasal 31 ini di ayat 11. Maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya, aku menghalau dia. Nah, kita tahu Firaun adalah orang yang sombong, orang yang kejam. Nah, setelah dia sombong, apa yang dilakukan Tuhan kepada dia? Tuhan menyerahkan dia kepada orang-orang yang berkuasa. Dia memberi sanksi, dia memberi hukuman. Makanya anak-anak Tuhan, kalau kita sombong, kita sama aja jatuh di dalam dosa. Nah, apa perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita yang namanya sombong ini? Tidak perlu anak-anak Tuhan, tidak perlu. Mengapa? Kalau kita sombong, sikap sombong ini kita dibenci oleh teman. Bahkan bukan hanya teman yang benci kita, Allah juga benci kepada orang sombong. Nah, sore ini itu saja yang Kakak sampaikan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, pada sore hari ini, kami telah mendengarkan yang namanya kata sombong. Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya kata sombong ini Tuhan tidak terlingkupi di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan berdoa syafaat, mari kita menaikkan pujian satu-satunya yang Kau andalkan. Satu-satunya yang Ku andalkan, satu-satunya yang Ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
anak-anak Tuhan, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, berterima kasih buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, di mana Engkau telah menolong, melindungi kehidupan kami Tuhan, dari pagi hingga sampai sore hari ini Tuhan. Dan pada sore hari ini Bapa, kami bersatu hati, berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya negara Indonesia. Engkau tahu Tuhan, negara Indonesia pada saat ini sedang mengalami yang namanya COVID-19. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau pasti mempunyai rencana yang lebih baik buat bangsa dan negara kami. Tak lupa juga kami berdoa buat Presiden, Wakil Presiden, serta lembaga kabinet, serta pemerintah-pemerintah yang ada di Indonesia Tuhan, baik di desa maupun di pelosok-pelosok. Engkau yang selalu memberkati mereka Tuhan, keluarga mereka, pekerjaan mereka. Engkau yang selalu memberkati Tuhan. Dan mungkin ke depannya mereka mempunyai rencana Tuhan. Kiranya rencana mereka ini Tuhan sama seperti rencana Engkau. Agar bangsa Indonesia ini maju, berkembang Tuhan. Dan pada saat ini juga kami bersatu hati juga berdoa buat gereja Simolangit, gereja baptis. Engkau juga yang memberkati Tuhan, dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, serta keluarga semua Tuhan. Engkau yang menutup bungkus hati mereka Tuhan, untuk kesabaran, ketabahan dalam melayani Engkau Tuhan. Kiranya pelayanan mereka Tuhan dapat memberkati orang-orang di sekitar Tuhan. Berdoa juga buat jemaat-jemaat Tuhan, baptis Simolangit, dimanapun mereka pada saat ini Tuhan. Walau pada saat ini kami ibadah online, walau pada saat ini kami tidak bertatap muka, tapi itu tidak menjadi penghalang buat kami Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau memberkati mereka Tuhan, baik pekerjaan mereka, Engkau berkati juga Tuhan. Dan berdoa juga buat pelayanan-pelayanan kami Tuhan, di pelosok timur, di Pakal, di Babatan. Engkau memberkati Tuhan, kiranya pelayanan ini dapat memberkati anak-anak, dapat memberkati lingkungan sekitar. Berdoa juga buat anak-anak Tuhan yang pada saat ini belum mendapatkan sekolah. Kiranya Engkau memberikan mereka kesabaran Tuhan, ketabahan dalam menghadapi segala sesuatu, agar mereka mampu Tuhan mendapatkan sekolah yang tepat buat kehidupan mereka. Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan pada saat ini juga, yang pada saat ini belajar online. Kiranya Engkau yang selalu mencukupkan kebutuhan mereka Tuhan. Mungkin pada saat ini sekolah online mungkin susah Tuhan, tetapi jika Engkau yang selalu bersama-sama dengan mereka Tuhan, jika Engkau yang selalu memberkati Tuhan, itu tidak akan menjadi handalan buat kami untuk belajar online. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat Ibu Mur yang pada saat ini sakit, sudah kena COVID-19 Tuhan. Engkau yang akan memberkati Tuhan, Engkau yang akan melindungi Tuhan, Engkau yang akan memberikan kesabaran, ketabahan dalam menghadapi segala sesuatu Tuhan. Engkau yang menjamah penyakit Tuhan, sehingga dia cepat sembuh Tuhan. Berdoa juga buat tim medis Tuhan, yang pada saat ini melayani orang-orang yang sudah terjangkit COVID Tuhan. Mereka juga manusia biasa Tuhan yang tidak sempurna. Mereka mungkin pada saat ini lelah, letih Tuhan, tetapi jika Engkau yang selalu bersama-sama dengan mereka Tuhan, jika Engkau yang memberkati mereka Tuhan, pasti mereka bisa menghadapinya. Dalam nama Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan pada sore hari ini kami akan mengakhiri ibadah doa anak kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan